Sri Lanka's Prime Turning now Minister overseas. Calm returns to the streets of Sri Lanka's commercial capital, Colombo, this day after unprecedented protests in the country. On the streets, the protesters, they were jubilant. Seperti yang baru saja kalian lihat, sejumlah media tengah menyoroti kabar bangkrutnya Sri Lanka. Salah satu penyebabnya disinyalir karena mereka nggak bisa bayar utang ke Cina. Posisi Indonesia pun sontak menuai sorotan publik. Bagaimana tidak? Utang kita dari Cina tercatat mencapai 20,78 miliar US dollar atau sekitar 312 triliun rupiah. Lantas, apakah Indonesia termasuk salah satu negara yang terjebak utang dari Cina? Yuk, sama-sama kita cari tahu jawabannya dalam video berikut ini. Mari kita mulai dengan menelusuri beberapa negara yang pernah terkena jebakan Batman dari Cina. Pertama, ada Zimbabwe. Utang mereka ke negeri tirai bambu pernah mencapai 40 juta US dollar atau setara dengan 599 miliar rupiah loh. Dana tersebut digunakan untuk membantu pemerintah melawan pemberontakan di Uganda dan Rwanda. Jadi, mereka mengirim pasukan dan membeli peralatan dari Cina pada tahun 1998 lalu. Ironisnya, negara di Afrika bagian selatan ini tidak bisa membayar pinjaman tersebut. Terus, kalian mau tahu nggak apa yang terjadi? Karena mereka bukan warga plus 62 yang malah marah saat ditagih, Zimbabwe pun harus mengikuti keinginan Cina untuk menggunakan yuan sebagai salah satu mata uang resmi di negaranya. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Januari 2016 ini semakin menguatkan posisi Cina di Zimbabwe. Setali tiga uang dengan Zimbabwe, Nigeria juga harus menelan pil pahit setelah berutang dengan Cina. Jadi mereka meminjam sejumlah uang untuk membangun infrastruktur. Tapi siapa sangka, kalau syarat yang diajukan justru merugikan negara ini. Bayangin aja nih ya, mereka harus menggunakan bahan baku dan buruh kasar dari Cina. Padahal Nigeria merupakan negara produsen minyak bumi terbesar di Afrika. Energi fosil tersebut bahkan mampu menopang 90% pertukaran mata uang asing. Alhasil, Nigeria harus merogoh kocek hingga 8,8 triliun rupiah dalam 5 tahun untuk membayar utang ke Exim Bank of China. Mereka bahkan masih berutang 52 triliun rupiah dari Cina pada akhir Juni 2021. Selanjutnya, ada negara yang dikenal dengan julukan Benua Hitam. Utang Kenya ke Cina berhubungan dengan pembangunan proyek kereta api Standard Gauge Railway atau SGR. Mereka awalnya meminjam 53,9 triliun rupiah untuk membangun rute dari Mombasa ke Nairobi. Tapi pemerintah berambisi memperpanjang sampai ke Naivasha. Jadi harus menambah pinjaman hingga 22,4 triliun rupiah. Wow, uang segitu kalau dibeliin coto, wah kuahnya bisa dipakai berenang tuh. Ironisnya, proyek tersebut ternyata gagal memenuhi target volume penumpang dan kargo. Kenya juga tidak mampu membayar 5,2 triliun rupiah ke beberapa perusahaan yang mengoperasikan SGR. Kegagalan infrastruktur ini menjadi mimpi buruk bagi sang presiden Uhuru Kenyatta. Parlemen bahkan didesak menangkas biaya operasional SGR hingga 50%. Mereka juga harus segera bernegosiasi dengan Cina. Karena kalau tidak, kebayang dong apa yang akan terjadi. Sebelum lanjut membahas utang negara lain, yuk kita nikmatin salah satu pantai di Maladewa ini. Wah, menenangkan banget gak sih? Apalagi untuk kesini sudah dilengkapi sejumlah infrastruktur yang memadai. Mulai dari bandara hingga jembatan seperti yang kalian lihat berikut ini. Tapi di balik semua proyek tersebut, ternyata ada beban utang 20,9 triliun rupiah dari Cina yang harus dipikul Maladewa. Angka tersebut terbilang sangat besar untuk negara pulau dengan PDB sekitar 73,2 triliun rupiah. Apalagi pariwisata yang mereka andalkan sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jika pendapatan terus menurun, bukan tidak mungkin jika Maladewa akan kesulitan membayar pinjaman di tahun 2022 hingga 2023.
Utang Pakistan ke Cina ditaksir sudah mencapai 370 triliun rupiah. Mereka juga diketahui memiliki 26 proyek yang tertuang dalam China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, transportasi, hingga proyek energi. Sayangnya, Pakistan juga seperti terkena jebakan Batman. Hal ini terbukti saat pembangunan pembangkit listrik tenaga air Karot. Bayangin, tingkat bunga proyek tersebut mencapai 5,11%. Padahal lembaga Cina di bawah BRI lainnya hanya menerapkan 4,2%. Selain suku bunga yang tinggi, persyaratan pembayaran juga sangat kaku dan minim transparansi. Posisi Pakistan menjadi semakin genting karena berada di puncak daftar negara penerima bantuan BRI dengan proyek senilai 408,8 triliun rupiah. Hal ini diprediksi akan menjadi penyebab keprihatinan Pakistan dalam beberapa waktu mendatang. Masih ada lagi nih, satu negara yang sempat menuai sorotan publik. Dia adalah Uganda atau yang terletak di Afrika bagian timur. Jadi pada tahun 2015 lalu, negara ini meminjam 2,9 triliun rupiah dari Bank Ekspor-Impor Cina untuk memperluas Bandara Entebbe. Pinjaman tersebut memiliki tenor 20 tahun, termasuk masa tenggang 7 tahun. Tapi, siapa sangka kalau Uganda ternyata gagal membayar utang. Kabar Cina telah mengakuisisi bandara internasional ini pun terus menyeruak. Namun, Kedutaan Besar Cina di Uganda membantah tuduhan tersebut. Negara ini justru dilaporkan tengah berdaulat untuk mengubah perjanjian utangnya dengan Cina. Uganda sudah mencoba bernegosiasi sejak Maret 2021. Namun sejauh ini diketahui belum berhasil. Buat kalian yang dari tadi penasaran dengan Sri Lanka, sini deh kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, sejak tahun 2005, pemerintah Sri Lanka meminjam uang ke Cina untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan Hambantota. 2010 lalu mereka mendapat bantuan dana sekitar 22,4 triliun rupiah. Sayangnya, Sri Lanka ternyata tidak mampu membayar utang tersebut. Alhasil mereka pun harus menyerahkan pelabuhannya untuk dikelola oleh Cina. Pemerintah juga terpaksa menandatangani kontrak untuk melayani Cina selama 99 tahun. Insiden memilukan ini terjadi sekitar tahun 2017. Itu baru satu proyek loh. Nah, kabar terbarunya, sejak merdeka 1948, Sri Lanka kembali mengalami krisis ekonomi, hingga harus ngemis-ngemis mengajukan permintaan keringanan bayar utang. Kondisi ini terjadi karena kekurangan mata uang akibat larangan bepergian. Itu loh yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana dengan negara kita? Kementerian Keuangan mencatat per 28 Februari 2022, posisi utang Indonesia berada di level 7.014,58 triliun rupiah. Dengan rasio sebesar 40,17% dari PDB. Kendati demikian, kondisi tersebut dinilai tidak bisa disamakan dengan Sri Lanka. Karena gini, Indonesia berutang dengan kehati-hatian dan kemampuan bayar yang cukup tinggi. Berbeda dengan Sri Lanka yang menghabiskan banyak uangnya untuk impor saat harga komoditas meningkat tajam. Mereka juga tidak mempertimbangkan kondisi utang luar negeri. Tanggapan ini disampaikan Luki Alfirman selaku Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan.